saya ingin ke Pak Gub, sebelum kita tutup sesi perbincangan ini. Tentu masyarakat ingin punya harapan ke depan ini Pak, apalagi kita ini dalam masa pandemi, dan kira-kira ada gambaran ke depan 2021 program yang ingin digenjot pemerintah, bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam program itu. Saya kira itu perlu juga dikomunikasikan kepada masyarakat Pak. Ya, saya kira PR kita ke depan, dampak dari pandemi ini kurang lebih ada 15.000 yang dirumahkan ya, termasuk PHK. Nah ini tentu menjadi PR kita bagaimana saudara-saudara kita ini bisa bekerja kembali ya. Nah, sehingga beberapa program-program prioritas kita lakukan ke depan, ya diantaranya itu tadi. Yang pertama tentu program infrastruktur ini terus kita lanjutkan ya, dan kita berharap proses tender itu akan kita mulai di bulan Desember ya. Itu dipercepat atau memang kita sudah mulai dari tahun ini. Kita sudah mulai ya. On time berarti Pak ya? Ya, jadi bulan Desember tender, Januari udah kontrak, langsung bisa bekerja, terutama yang non formal ya. Ya saudara-saudara kita yang ya tukang, buruh bangunan ya. Nah, supaya dia langsung nyambung hidupnya. Betul. Nah, karena ya tidak sedikit kan daerah mungkin tender mulai Agustus. Bayangin saja dari Januari sampai Agustus mereka nganggur. Betul, kan? Pak. Nah, makanya kita ingin itu dipercepat. Ya. Dan kami di provinsi, apa yang disampaikan oleh Pak Wagub tadi, kita terus betul-betul membangun sebuah sistem. Jadi pelelangan itu tidak akan mungkin dilakukan sebelum dilakukan review oleh inspektorat. Jadi kita akan cek apakah harganya wajar atau ada markup dan sebagainya, itu sudah terdeteksi di situ. Jadi saya kira ini upaya-upaya yang kita lakukan dalam rangka pencegahan. Nah, berikutnya kami berharap ya bandara-bandara yang kita miliki saat ini, termasuk yang ada di Bone ya, bandara yang ada di beberapa daerah ya, termasuk di Bua, Toraja, ya satu lagi yang ada di Luhut Timur. Luhut Timur. Nah, Luhut Timur ini kan masih dikelola oleh Vale. Kami sudah lakukan pendekatan supaya Vale diserahkan ke pemerintah provinsi, sehingga betul-betul pesawat reguler sudah bisa menerbangi Vale. Nah, di Pinrang juga dulu ada Saman Jepang, juga ada bandara juga di sana. Nah, apa yang ingin saya katakan, kami sudah bicara dengan Menteri Perhubungan. Kami ingin menggunakan ATR 72 untuk melayani 24 kabupaten kota yang ada. Nah, kalau ini kita bisa wujudkan, maka seluruh kabupaten kota tinggal menyiapkan menu-menu investasi. Ya, mungkin ada di bidang pariwisata, ada mineral, ada sektor pertanian, ada perikanan. Jadi kita bisa tumbuh bersama. Nah, yang lain saya kira yang tidak kalah pentingnya adalah ya tentu beberapa proyek strategis seperti kereta ya. Ini adalah warisan dari pemimpin sebelumnya. Ini juga menjadi tanggung jawab kami, harus selesai. Karena jujur saja kereta ini satu kendala kita adalah pembebasan lahan. Ya, karena memang ya kalau saya sih melihat memang lahan ini salah satu pemicu keterlambatan penyelesaian ya. Nah, yang kedua, masjid 99 kubah. Ini juga tentu tanggung jawab kami untuk menyelesaikan. Namun sebelum kita selesaikan, kita butuh audit forensik. Betul. Ya, audit forensik. Ya, setelah itu baru kita lanjutkan. Yang ketiga adalah Stadion Barombong.
Nah, ini Stadion Barombong juga tentu di situ juga ada hal yang perlu kita clearkan, itu tanggung jawab kami untuk mengelirkan, yaitu soal lahan. Ya, karena lahan itu masih milik GMTD, kami sudah berkomunikasi dan insya Allah akan diserahkan segera. Nah, yang lebih penting lagi adalah ini adalah kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, yaitu Stadion Matuangin. Nah, Stadion Matuangin ini akan kita selesaikan insya Allah, mudah-mudahan akhir 2021 itu udah bisa dimanfaatkan. Paling lambat awal 2022. Nah, yang lain tentu kita berharap saudara-saudara kita yang ada di pulau ini juga dermaga. Yang kedua adalah sistem transportasi laut. Ya, kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Sekarang kita lagi bangun kapal Roro, ya, untuk menghubungkan pulau-pulau kita termasuk Pulau Selayar. Nah, tahun ini insya Allah November kapal Roro 200 itu sudah beroperasi tujuan Bira Selayar. Ya. Tahun ini juga insya Allah November akan selesai kapal Roro untuk menghubungkan Danau Matano. Ya. Jadi dari Malili ke Bantilan dan beberapa wilayah lain. Nah, saya ingin sampaikan juga insya Allah tahun 2021 penyeberangan Bira itu kita akan bangun terminal, ya. Jadi itu pelabuhan penyeberangan modern, ya. Itu akan kita bangun pelabuhan penyeberangan modern. Ya, mungkin kalau kita pernah nyeberang dari Batam ke Singapura, ya, kita ingin konsep Singapura itu. Jadi di situ include dengan terminal, ada restoran, ada pusat oleh-oleh dan sebagainya, sehingga penumpang ke kapal itu tidak perlu harus keluar berpanas-panas. Ya. Ini konsep yang kita sudah buat. Jadi saya yakin insya Allah 2021 saya bersama Pak Wagub akan mewujudkan beberapa mimpi-mimpi masyarakat Sulawesi Selatan. Tapi yakinlah bahwa kami adalah selalu menempatkan diri sebagai wakil pemerintah pusat yang tugasnya adalah mensupport daerah. Jadi apa yang disampaikan Pak Wagub tadi soal bantuan keuangan, ya saya kira itu sangat membantu pemerintah daerah. Betul. Karena begini, banyak jalan-jalan daerah yang jujur saja pemerintah daerah sangat sulit untuk menyelesaikan karena kemampuan APBD. Ya, sementara wilayah yang demikian luas, seperti Bone misalnya. Ya. Bone dengan APBD yang ada, saya kira tidak cukup untuk menyelesaikan berbagai infrastruktur yang ada. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Wagub tadi, kita terus press ini dari 6.000 ke 2.000 program. Sekarang kita menuju ke 400 program. Nah, kalau sudah 400 program, saya yakin dan percaya bantuan keuangan ke daerah itu akan semakin besar. Ya. Nah, ini juga bantuan keuangan daerah, kita tidak hanya memberikan uang, tapi kita join program. Jadi Pak Wagub, saya banyak ada di daerah, melihat langsung bahwa ini sesuatu yang harus kita perbaiki. Ya, kita ajak Bupati untuk bicara, dan kita juga memberikan bantuan daerah bagi daerah-daerah yang sudah siap, ya, termasuk kesiapan DID, ya. Nah, saya meyakini bahwa dengan kolaborasi yang kita bangun saat ini, insya Allah terjadi percepatan pembangunan di Sulawesi Selatan. Saya yakin itu. Oke. Ada satu pertanyaan, Pak. Apa ini pribadi sebetulnya? Saya ingin tanyakan ke Bapak, apa yang menurut Bapak seharusnya terselesaikan tapi belum terselesaikan, dan itu kenapa? Ya, kalau saya sih melihat, ya, yang paling utama bagi kita adalah pembangunan yang berkeadilan. Ya, selama ini fokus anggaran kita di darat. Kita lupa bahwa kita memiliki 330
30 pulau, ya. Yang tentu masyarakat pulau sangat berharap, Iya. ya, listrik, Air air bersih, bersih, kesehatan. pendidikan, kesehatan. Karena ini bahaya kalau ini kita tidak Semakin tertinggal iya, nanti. kalau kita tidak memberikan solusi. Misalnya di sebuah pulau hanya ada SD. SD. Ketika dia tamat SD, mau lanjut ke SMP harus ke kota. Kota. Nah, nggak mungkin. Makanya ini yang harus kita coba dorong. Bagaimana menghadirkan SD di situ. Kalaupun memang mereka harus ke kota setelah SMA. Nah, oleh karena itu kami lagi merancang asrama SMA. Asrama bagi anak-anak pulau. Jadi nanti kita akan, iya, kita siapin Iya. ya asrama, karena terus terang mereka mau ke kota sekolah tapi kemampuan biaya. Kemampuan ekonomi. Maka pada Pak. saat itu pemerintah hadir. Betul. Saya kira itu sangat. Ya. Ini. Pak, berapa persen kira-kira itu ya penduduk kita yang ada di pulau? Oh besar Pak, cukup besar. Jadi Kodingareng saya sendiri itu ada 4.000. Dan tidak ada fasilitas yang lengkap. Ya di seperti yang sana gitu. syukurlah ada SMP, ya SD, SMP, ada SMA, ya yang padat penduduk. Tapi yang kira-kira penduduk hanya sekitar 300, 400 kakak, ini yang saya kira itu penting. Nah, kami juga kemarin baru meletakkan batu pertama pembangunan asrama putri di Jogja. Ya, jadi tahun depan ini kita akan mulai benahi semua asrama-asrama kita. Yang ada di Pulau Jawa. Ya, iya, iya. Pak Wagub, ada Pak yang secara pribadi yang belum terasa harusnya dilakukan tapi tidak dilakukan, ada? Ya itu tadi, kita juga istilahnya memang masalah social justice dalam pembangunan, keadilan sosial dalam pembangunan. Itu sebenarnya paling utama, itulah yang kami sebenarnya dengan segala kemampuan provinsi, tentu kita melakukan sesuai kemampuan, kita mulai menyisir semua terisolir. Tentu kita sadari bahwa masih banyak terisolir kita belum bisa jangkau. Tapi paling tidak kalau kita tidak melakukan, tidak akan ada yang kita lakukan. Yang kedua adalah memang tentang terkoneksi itu nanti dengan kata lain sebenarnya juga itu adalah pembangunan dengan asas keadilan. Termasuk juga bagaimana kita Toraja ya, selama ini memang mungkin selalu merasa bahwa kami anak tiri di Sulawesi Selatan, tapi sekarang alhamdulillah kita mendorong bagaimana dia menjadi terdepan dalam pembangunan untuk membuktikan bahwa kita ini satu Sulawesi Selatan termasuk lurah ya. Sulawesi Selatan ini sama, pembangunan melihat dengan asas bagaimana keadilan itu ya. Satu lagi pertanyaan yang pribadi ke Pak Gub. Pak Prof Nurdin puas memimpin Sulawesi Selatan selama 2 tahun? Ya, itu kan relatif soal kepuasan ya. Tapi yang ada di benak saya bahwa kami masih perlu kerja keras menghadapi berbagai harapan-harapan masyarakat yang belum terwujud ya. Ya karena begini, sangat berbeda di waktu kami menjadi bupati dan setelah menjadi gubernur. Karena memang kunci adalah provinsi ini bagaimana membangun sinergitas Dengan daerah dan pusat. Ya, makanya saya ingatkan sama teman-teman saya di provinsi, jangan kita melanjutkan kebiasaan kita membuat perencanaan di belakang meja, ya. Jadi kalau Anda mau dapat anggaran, datanglah ke kabupaten melihat apa yang harus kita support. Kebutuhan. Iya, jadi kita merencanakan sesuai kebutuhan kita. Nah, yang kedua, tentu kami punya akses ke pemerintah pusat untuk bicara mengenai ya tambahan anggaran, tambahan program, apalagi program-program prioritas kita. Tapi ya mungkin ini menjadi closing statement kita. Sulawesi Selatan ini adalah salah satu penyangga pangan nasional. Tapi saya ingin mengatakan secara jujur bahwa PR kita adalah bagaimana kesejahteraan kita dorong di sektor pertanian. Yang kedua, sebagai negara kepulauan, bagaimana kesejahteraan kita dorong di pesisir dan di pulau-pulau. Saya kira ini PR barangkali bagi kita semua. Baik.
Ada closing statement dari Pak Wagub? Cukup saya rasa. Baik. Terima kasih Pak Gubernur atas kasih, kebersamaan terima kasih. kita. Saya kira banyak poin yang bisa ditangkap oleh masyarakat tentang bagaimana kita memimpin Sulawesi Selatan ini, bagaimana mengajak masyarakat berpartisipasi karena demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan. 2 tahun tidak terasa, 3 tahun mungkin juga lebih tidak terasa Pak ke depan. Dan saya kira kalau ada kebersamaan, ada sinergitas, saya kira istilah orang Bugis itu sifat tua, sifat tokong, ada saling gotong royong di situ, ada saling mengingatkan, ada saling keinginan untuk maju bersama. Saya kira Tribuners, demikianlah perbincangan pada malam hari ini bersama Gubernur Sulawesi Selatan Profesor Nurdin Abdullah dan Wakil Gubernur Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Ada poin yang ingin saya share dengan Tribuners tentang apa yang dijelaskan Pak Gubernur, bahwa seorang pemimpin tidak akan pernah puas apa yang telah dikerjakannya, tetapi seorang pemimpin akan selalu gelisah untuk mensejahterakan rakyatnya. Saya kira Bapak, Pak Wagub, Pak Gubernur setuju dengan prinsip itu. Dan mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, apalagi dalam kondisi begini. Saya kira itu tentu pesan Pak, selalu menjaga ketat, melaksanakan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan sering cuci tangan. Sampai jumpa Tribuners, kita akan bertemu di lain kesempatan. Selamat malam Pak. Terima kasih. Makasih Pak.